ditargetkan tahun depan itu di 2026 insya Allah itu sudah mulai produksi awal smelter aluminium di sana. Oke. Dengan kapasitas dengan target kalau itu existing bekerja dan sudah operasional produksi, kawasan industri 9.100 hektar itu bisa menyerap tenaga kerja 60 sampai 100.000 tenaga kerja, dan itu menjadi peluang bagi kita yang ada di Kabupaten Bulungan, tidak hanya bicara dari sisi pendapatan daerah, tapi juga kita bagaimana memanfaatkan jumlah penyerapan tenaga kerja yang besar itu juga menjadi bagian untuk memasukkan ataupun memberikan peluang bagi anak-anak kita di Kabupaten Bulungan bisa terlibat secara langsung di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kawasan industri. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kali ini podcast spesial bersama dengan Kepala Daerah, ngobrolin cuan di daerah. Bersama dengan kepala-kepala daerah yang keren-keren dan luar biasa pastinya kontribusinya untuk juga menggenjot perekonomian di daerah. Salah satu yang sudah hadir bersama saya di sini ada Bapak Syarwani, Bupati Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Halo Pak Syarwani, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Mau sapa dulu Sobat Cuan yang nonton kita, Pak. Terima kasih sahabat Cuap-Cuap Cuan telah mengundang kami untuk dapat hadir di kegiatan ini, dan tentu ini menjadi kehormatan khususnya bagi Kabupaten Bulungan untuk bisa menyapa dan sekaligus berdiskusi tentang mungkin potensi yang ada di Kabupaten Bulungan. Sekali lagi terima kasih. Kita pengen tahu sih, makanya kan kalau Cuap-Cuap Cuan ini selalu menghadirkan sesuatu yang berpotensi cuan gitu ya, bisa menggerakkan perekonomian apalagi di daerah nih Pak Syarwani. Kita juga pengen tahu nih Kabupaten Bulungan seperti apa sih, karena kita baca-baca investasi di 2024 ini tembusnya 13 triliun rupiah, bener ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Dan ini ternyata benar-benar menembus target, melampaui target. Nah, di tengah banyaknya kewenangan daerah yang sekarang kan sudah dikembalikan lagi ke pusat, ini seperti apa sih daerah tuh bisa lebih atraktif di mata investor? Ya, angka yang mungkin 13 triliun lebih di tahun 2024 yang lalu Mbak Maria itu berkah untuk masyarakat Kabupaten Bulungan. Sekalipun mungkin pada saat itu kita ditarget kurang lebih 11 ya, 11 triliun, namun kita bisa lewati di angka 13 dan itu saya katakan berkah. Dan tentu ini juga wujud kepercayaan dari di luar wilayah Kabupaten Bulungan, khususnya para investor yang ingin datang dan berinvestasi di Kabupaten Bulungan. Nah, tentu kami di pemerintah daerah sangat luar biasa mendapatkan apresiasi, dan juga kita memberikan upaya memaksimalkan bagaimana bisa memberikan dukungan pelayanan semaksimal mungkin untuk datang hadirnya investasi di Kabupaten Bulungan. Ya, termasuk sekalipun mungkin beberapa kewenangan yang ada di daerah hari ini semuanya sebagian besar cukup banyak yang terangkut kembali kepada pemerintah pusat. Ya, namun seiring dengan kondisi dan dinamika, kebetulan Mbak Maria, Kabupaten Bulungan ini kan bukan hanya sekadar ibu kotanya Kalimantan Utara, sekaligus juga ibu kotanya Kabupaten Bulungan. Dan itu juga menjadi bagian magnet yang saya katakan, ataupun mungkin jadi daya tarik ya. Ketika mungkin bicara tentang Bulungan hari ini juga berbicara tentang secara tidak langsung tentang Kalimantan Utara. Sehingga mungkin orang ingin datang, ingin berinvestasi di Kabupaten Bulungan, dan alhamdulillah bisa tembus di angka 13 triliun tersebut, sekalipun dengan beberapa kewenangan yang ada di kabupaten itu sudah berpindah sejak lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru tersebut. Dari 13 triliun itu masuknya ke sektor apa aja nih Pak Syarwani? Ya, tentu kalau kita melihat dari postur yang investasi yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini, 13 triliun itu masih banyak bergerak utamanya di sektor kawasan industri ya Mbak. Karena kebetulan di Kabupaten Bulungan sejak saya periode pertama tahun 2021 yang lalu memang sudah ada penetapan kawasan industri. Jadi sudah ada semacam penetapan negara, pemerintah pusat masih Pak Presiden Jokowi waktu itu, proyek strategis nasional. Dan juga itu terus berproses sampai hari ini, dan tentu juga menjadi kontributor dalam menyumbang di angka 13 triliun lebih tersebut di sektor-sektor sehubungan dengan adanya proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini. Kita coba lihat bagaimana sebenarnya daerah bisa punya ruang begitu ya, karena banyak banget kebijakan makin sempit kan, karena regulasinya ini ada regulasi pusat yang ada di sana. Nah, strategi konkret yang dilakukan untuk Kabupaten Bulungan sendiri biar tetap bisa memberikan kepastian dan juga insentif nih bagi investor. Biasanya kan investor kalau mau join harus ada apa nih sweetener-nya gitu. Nah, biasanya apa yang diberikan nih Pak? Ya, memang salah satu yang bisa kita berikan adalah pelayanan
perizinan ya dalam hal ini. Kebetulan kita bersyukur Mbak, satu di antara 15 program prioritas di tahun 2021 yang lalu ada namanya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bulungan. Dan itu berjalan dan terwujud seiring dengan hadirnya proyek strategis nasional di Kabupaten Bulungan hari ini. Nah, itu menjadi pondasi kita dalam mengundang dan memberikan akses kemudahan bagi siapapun yang ingin datang berinvestasi di Kabupaten Bulungan. Dan ini seiring juga dengan apa yang menjadi arahan pemerintah pusat, bagaimana kita mengintegrasikan seluruh proses pelayanan perizinan maupun non perizinan itu dalam satu wadah. Dan alhamdulillah kami tahun ini Mbak Maria, kami sedang mendorong untuk yang namanya mall pelayanan publik secara digital. Nah, sehingga ini juga lebih memberikan efisiensi, efektivitas dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian pelayanan dari sisi pemerintah. Nah, kalau bicara tentang insentif ya tentu banyak hal yang bisa dilakukan, dan bahkan di kawasan industri salah satunya kemarin salah satu wujud supaya mengundang investasi di Kabupaten Bulungan, salah satunya melalui proyek strategis nasional tersebut adalah bagaimana kita misalnya dari sisi pajak bumi bangunan harus ada upaya-upaya langkah insentif yang diberikan, karena ini juga menjadi kemudahan bagi siapapun yang ingin datang dan berinvestasi di Kabupaten Bulungan. Nah, termasuk juga kegiatan-kegiatan misalnya ketika ada kebijakan bukan mengurangi pembayaran terhadap kewajiban pajak misalnya bagi siapapun investor, tapi kita memberikan ruang waktu yang cukup panjang. Artinya ada space waktu. Kalau misalnya dalam setahun jika ada penyelesaian pajak bisa dilaksanakan sekaligus, tapi kita juga mungkin kita memahami karena yang namanya investasi ini juga sangat tergantung dengan kondisi global, kondisi nasional. Nah, kita juga memahami di sisi lain daerah sangat berkepentingan supaya investasi itu tetap ada di Kabupaten Bulungan. Nah, ini harus ada win-win solusi ya, antara kita memahami apa yang menjadi kendala teman-teman investor yang datang ke Kabupaten Bulungan, tapi di sisi lain juga ada ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk keringanan tata cara pembayaran misalnya. Dan itu kita lakukan di Kabupaten Bulungan hari ini. Itu untuk para pelaku pasar, pelaku industri pasti akan sangat terbantu sekali begitu ya dengan up and down-nya kondisi ekonomi secara keseluruhan ya. Pasti, apalagi dengan kondisi hari ini Mbak ya. Di tengah situasi global yang kurang begitu baik, kurang tidak menentu ya, tentu juga ruang kita untuk mencoba memahami kondisi-kondisi yang ada di teman-teman investor yang masuk ke Kabupaten Bulungan itu juga menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, termasuk Mbak hari ini kita tidak hanya bicara tentang investor yang besar ya di Kabupaten Bulungan, sektor swasta besar, tapi juga ada komitmen keberpihakan kita kepada para pengusaha UMKM. Jadi saya tidak menyebutkan pelaku UMKM ya, tapi kita ingin sebutkan itu pengusaha UMKM. Nah, sehingga salah satunya sampai hari ini Mbak, sekalipun ada kewajiban pajak retribusi yang diberikan dan dikenakan kepada para pengusaha UMKM di Bulungan, namun saya pastikan beberapa pengusaha kecil yang ada di Kabupaten Bulungan yang melakukan aktivitas di Kabupaten Bulungan hari ini, khususnya di wilayah ibu kota Tanjung Selor, itu kita pastikan pemanfaatan aset Pemda itu kita tidak kenakan tarif retribusi bagi para pengusaha UMKM tersebut. Tidak ada beban lagi ya untuk usaha menengah atau justru usaha kita mikro kecil, melakukan intervensi tahun 2024 penataan di kawasan kuliner misalnya yang ada. Tapi di sisi lain ketika mereka memanfaatkan, para sahabat orang-orang kita yang memanfaatkan kegiatan-kegiatan di aset milik pemerintah daerah itu tidak kita bebankan dengan yang namanya retribusi atas pemanfaatan aset. Nah, itulah mungkin salah satu bentuk insentif ya dalam rangka menjaga pertumbuhan terutama berkaitan dengan para pengusaha-usaha kecil menengah yang ada di Bulungan hari ini. Penguatannya dari lokal begitu ya, pengusaha-pengusaha kecil juga di ayomi begitu ya, makanya pastinya juga ada minat juga dari investasi luar pun juga untuk datang ke Kabupaten Bulungan. Pak, Kaltara sendiri diproyeksikan ini bisa tumbuh 4,7 sampai 5,4% tahun ini. Seperti apa Kabupaten Bulungan sebagai part of the Kaltara sendiri Kalimantan Utara menyumbang cukup signifikan? Seperti apakah pertumbuhan ini kemudian tetap inklusif dan juga berkelanjutan? Seperti apa Pak? Kami punya keyakinan karena kebetulan ibu kotanya Kalimantan Utara itu satu rumah dengan ibu kotanya Kabupaten Bulungan. Langsung atau tidak langsung keberadaan Kabupaten Bulungan itu pasti akan memberikan kontribusi. Bahkan sampai di tahun 25 lebih dengan target sekitar pertumbuhan 3% lebih ke atas. Itu menjadi kontribusi yang bisa kita sumbangkan kepada pertumbuhan ekonominya Kalimantan Utara itu sendiri Mbak. Dan kami sangat yakin dengan status 2 PSN terutamanya yang ada di Kabupaten Bulungan itu berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonominya Kalimantan Utara. Tadi juga Pak Sarwani sempat bilang ya bahwa Bulungan juga termasuk wilayah strategis ya Sobat Cuan untuk proyek strategis nasional atau PSN seperti KIHI misalnya salah satu contohnya ya Pak. Sebenarnya kalau dilihat dari
potensi yang mungkin bisa lebih digarap, yang lebih kemudian bisa dieksplor lebih banyak lagi. Seperti apa sih Pak kemudian peran aktif pemerintah daerah untuk bisa mengelola kawasan-kawasan seperti ini? Jadi kalau kita bicara KIHI, kawasan industri yang tentu notabene-nya merupakan PSN yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini, tidak kita mesti berbicara orientasi kita berpikir bekerja di dalam kawasan, Mbak. Tapi bagaimana kita punya keyakinan bahwa orang yang berada di dalam kawasan pasti membutuhkan orang di luar kawasan. Nah, bagaimana simbiosisme, mutualisme, bagaimana saling memberikan support dan dukungan antara kebutuhan yang ada di kawasan yang bisa dimanfaatkan peluangnya oleh orang-orang yang berada di luar kawasan. Itu juga menjadi peluang yang bisa harus ditangkap hari ini. Kami sangat menyadari memang ada untuk masuk ke dalam sektor tersebut masih sangat butuh kita untuk peningkatan, utamanya misalnya dari SDM ya. SDM untuk bekerja di dalam kawasan. Walaupun kami tahun 2024 yang lalu Mbak Maria kurang lebih 80 anak di Kabupaten Bulungan melalui skema kerjasama antara perguruan tinggi swasta maupun Pemda maupun pengelola kawasan yang ada di kawasan industri, itu kita melakukan penyelenggaraan pendidikan vokasi bahasa Mandarin. Oh, bahasa Mandarin. Okay. Karena memang investasinya sebagian besar dan tenan yang ada di sana adalah Tiongkok, ya tentu kita juga butuh untuk penguasaan dari sisi bahasa, dan itu melibatkan anak-anak aslinya Kabupaten Bulungan kurang lebih 80 anak tanpa dipungut biaya Rp1 pun. Nah, ini kalau kita orientasi ingin bekerja di dalam, tapi seiring dengan hari ini dengan kondisi yang ada di dalam kawasan, kita juga bisa menangkap peluang-peluang yang ada, dan masyarakat sudah melakukan itu, salah satunya di desa-desa yang ada di sekitar kawasan. Terutama misalnya penyiapan tempat tinggal bagi karyawan, pemenuhan kebutuhan makan, minum misalnya bagi para karyawan yang berada di dalam kawasan, ataupun mungkin tidak kurang ada lebih dari 10 para pengusaha lokal yang terlibat dalam sebagai bagian yang terlibat dalam aktivitas kegiatan pembangunan konstruksi kawasan hari ini. Nah, ini juga menjadi bentuk sinergi kolaborasi antara para pengusaha lokal ataupun masyarakat di luar kawasan, ataupun dalam upaya penyiapan bagi masyarakat anak-anak kita di Bulungan untuk bisa masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kawasan industri. Karena insya Allah Mbak Maria dari dari evaluasi yang kita lakukan, ditargetkan tahun depan itu di 2026 insya Allah itu sudah mulai produksi awal smelter aluminium di sana. Oke. Dengan kapasitas dengan target kalau itu existing bekerja dan sudah operasional produksi, kawasan industri 9.100 hektar itu bisa menyerap tenaga kerja 60 sampai 100.000 tenaga kerja, dan itu menjadi peluang bagi kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Tidak hanya bicara dari sisi pendapatan daerah, tapi juga kita bagaimana memanfaatkan jumlah penyerapan tenaga kerja yang besar itu juga menjadi bagian untuk memasukkan ataupun memberikan peluang bagi anak-anak kita di Kabupaten Bulungan bisa terlibat secara langsung di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kawasan industri. Namun sekali lagi kapasitas kompetensi SDM itu harus disiapkan. Betul. Kita tadi bicara soal masalah pendapatan daerah ya, Pak Syaroni sudah mention itu. Kita ada data begitu bahwa saat ini mungkin masih terkait defisit APBD 504 miliar rupiah. Nah, pasti kan dibutuhkan upaya kreatif, kolaboratif yang bisa diambil begitu ya oleh kabupaten supaya pembangunan tetap jalan, terutama juga di sektor yang berkaitan langsung dengan daya tarik investasi. Tadi juga Bapak mention bahwa SDM pun juga harus tetap digenjot ya, karena percuma kalau seandainya ada banyak investasi masuk, SDM-nya nggak siap gitu ya Pak Syaroni. Nah, ini seperti apa Pak? Belum lagi menghadapi data dapur gitu ya, mungkin agak defisit, dan ini harus dikembalikan begitu. Ya, angkanya. memang di tahun 2025 ini memang semua daerah di Indonesia saya yakin ya, seiring dengan lahirnya Inpres 1 tahun 2025 dan Bulungan itu Mbak Sania dari 2,4 triliun di tahun 2025 yang kita tetapkan bersama dengan Dewan, setelah efisiensi itu tembus di angka 2,3 triliun sekian. Jadi berkurang sekitar 67 sebenarnya dari total APBD itu. Nah, memang dari postur APBD kita dari sisi pendapatan, belanja maupun juga pembiayaan itu memang kita menutupinya dari 500 sekian. Ya, tentu bukan berarti kita tidak bisa melakukan langkah-langkah yang bersifat kolaboratif ya. Memang sejak tahun 2021 yang lalu saya senantiasa membangun komunikasi, tidak hanya di internal pemerintah daerah, termasuk juga mengkolaborasikan beberapa program yang ada di pemerintah daerah, termasuk dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Nah demikian juga dengan mitra-mitra pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Bulungan. Saya sangat bersyukur tidak kurang dari 10 mitra strategis yang ada di Kabupaten Bulungan ini menjadi teman kolaborasinya pemerintah daerah hari ini. Banyak hal yang bisa kita diskusikan, sekaligus juga bagaimana mencari skema-skema pembiayaan, tapi di sisi lain antara program-program pembangunan yang juga bersentuhan langsung dengan kepentingan mitra strategi pembangunan daerah. Jadi dengan konsep pentahelik Mbak Maria itu yang menjadi ruh kita bersama hari ini di dalam rangka untuk bersama-sama ya termasuk tadi solusi ketika ada defisit seperti itu. Nah memang termasuk hari ini Mbak Maria kami sedang menggarap 4.100 hektar kawasan pangan yang ada di Bulungan melalui skema optimalisasi lahan. Dan itu sejalan dengan asta-citanya Pak Presiden dan itu memang instruksi dan memang Bulungan itu ditetapkan dengan luasan 4.100 hektar. Potensinya kalau berhasil digarap seperti apa Pak? Pangan dalam memproduksi gabah, beras dan itu juga sudah dilakukan transaksi hari ini dengan Bulog selaku off-taker salah satunya dengan harga 6.500 per kilogram dan itu langsung transaksinya dengan para petani. Berarti ya Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau NTP petani hari ini dalam skemanya Kementerian Pertanian itu sudah bisa menyentuh di angka 5 juta per bulan. Karena itu kan memang yang ditunggu-tunggu kan mensejahterakan para petani. Amin. Dan kalau bisa langsung straight kepada regulator masuk ke Bulog itu pasti akan happy sekali petaninya ya Pak. Ya tentu Mbak Maria ini juga sejalan dengan visi Bulungan ya. Visi Bulungan bagaimana salah satunya isu kedaulatan pangan di Kabupaten Bulungan, apalagi kita berada sebagai ibu kotanya Kalimantan Utara, paling tidak mimpi jangka pendek kita atau menengah kita adalah bagaimana suplai pemenuhan kebutuhan beras di Kalimantan Utara sumbernya salah satu yang paling besar itu ada di Kabupaten Bulungan. Wah ini sesuatu yang bisa dicontoh sama daerah-daerah lain. Hebat sekali nih Pak Sarwani. Nah kalau kita lihat dari kondisi sekarang misalnya seperti ada defisit, ketergantungan fiskal juga misalnya pada pusat. Nah pasti kan daerah itu butuh sesuatu yang lebih kreatif lagi untuk mendorong pendapatan daerah, pendapatan fiskal melalui kemandirian fiskal mungkin ya Pak. Nah ini seperti apa sih Pak yang mungkin dicanangkan? Apakah mungkin melalui digitalisasi pajak atau inovasi pendapatan lain yang secara kreatif memang juga dibentuk oleh pemerintah daerah? Ya tentu sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat dan arahan lebih lanjut dari kementerian terkait menyangkut digitalisasi itu menjadi fokus kita juga sih Mbak hari ini. Bahkan kita dalam satu di antara 15 program prioritas Bulungan hari ini ada namanya Desa Pintar, Desa Digital. Sekalipun kami sadar tidak semua dari 74 desa di Kabupaten Bulungan itu aman dari blank spot. Tapi bukan berarti kita tidak patah semangat ya untuk bagaimana bisa memberikan layanan digitalisasi bagi saudara-saudara saya yang ada mungkin hari ini mengalami hambatan berkaitan dengan masalah komunikasi dan digitalisasi. Bahkan melalui DKIP Bulungan tahun ini kita mengalokasikan fasilitas bagi khususnya daerah-daerah blank spot dalam rangka untuk bisa membuka akses komunikasi. Karena ini juga menyangkut kebutuhan infrastruktur kita, pemenuhan kebutuhan dasar kita di bidang kesehatan pendidikan yang memang terkoneksi secara sistem dengan digitalisasi. Nah, termasuk Mbak, kita sudah menerapkan sejak tahun 2023 yang lalu yang namanya seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah itu sudah berbasis digital. Nah, termasuk kita hari ini membangun kerjasama dengan perbankan yang ada di Kabupaten Bulungan dengan berbagai aplikasi yang ada. Itu adalah salah satunya adalah berkaitan dengan kemudahan dalam proses misalnya pembayaran PBB misalnya dalam hal ini. Sehingga ini menjadi ruang-ruang kemudahan dan menjadi langkah-langkah yang bisa mengefisienkan dan juga bisa menghindari meminimalisir terjadinya penyalahgunaannya. Kalau kita masih menggunakan konsep-konsep konvensional seperti sebelum-sebelumnya. Berarti semua memang secara digital sekarang sudah dijalankan begitu ya? Walaupun belum semuanya Mbak dari sisi layanan pemerintah ya. Karena memang kami sangat tadi menyadari bahwa di Bulungan itu tidak semuanya aman dari blank spot. Jadi masih ada beberapa daerah yang memang mengalami kondisi hambatan seperti itu. Ketika menemukan kendala seperti itu Pak Bupati apa nih yang dilakukan? Karena kan blank spot ini pasti bisa teratasi ya Pak ya. Nah, ini seperti apa daerah kemudian supaya akses terhadap informasi pun juga cukup merata nih. Salah satunya Mbak tahun ini melalui DKIP Bulungan kita mengalokasikan pengadaan beberapa unit jaringan ya, pengadaan server jaringan dalam hal ini ya. Terus terang kita menggunakan Starlink. Untuk beberapa daerah yang memang hari ini belum maksimal karena khususnya di layanan di bidang kesehatan dan layanan pendidikan tadi kita karena misalnya di pendidikan kita untuk data pokok pendidikan itu kan harus akses ngelinknya langsung ke Kementerian Pendidikan. Demikian juga berkaitan dengan update masalah kesehatan yang ada di beberapa postu atau puskesmas yang hari ini mungkin mengalami kendala dari sisi blank spot itu. Yang jelas semua bisa dinikmati ya sisi fasilitasnya. Alhamdulillah.
oleh masyarakat. Nah, tadi juga kita ngobrol soal masalah SDM. SDM ini juga harus menjadi salah satu tulang punggung juga ya Pak ya perkembangan ekonomi di daerah. Seperti apa kemudian Kabupaten Bulungan ini menyiapkan tenaga kerja lokal agar bisa bersaing? Pasti itu yang pertama. Kemudian bisa terserap juga dalam gelombang investasi. Artinya kita tidak perlu bersaing dengan tenaga-tenaga asing misalnya karena lokal pun juga sudah punya kemampuan yang sama dan bisa memenuhi kriteria dalam berbagai sektor. Misalnya sektor-sektor yang digarap dalam daerah gitu ya, di daerah misalnya termasuk proyek strategis nasional, mungkin ada sektor energi gitu ya yang mungkin bisa dipegang oleh warga lokal gitu, oleh tenaga kerja lokal. Ya tentu kalau bicara SDM ini memang sangat luas sih Mbak ya. Jadi memang itu dibangun dari basis paling dasar dan termasuk mulai dari penguatan dari sisi misalnya jenjang pendidikan di tingkat SD sesuai kewenangan maupun juga di SLTP ya. Walaupun mungkin kewenangan di SLTA dan kampus itu ada di kewenangannya pemerintah provinsi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membangun sinergi. Nah salah satunya Mbak Maria, salah satunya di Kabupaten Bulungan itu ada kampus Universitas Kaltara. Yang kebetulan dilahirkan dari pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Nah, walaupun sekalipun itu tidak ada kewenangan kabupaten dalam hal ini, tapi bukan berarti kita tidak bisa mensupport dalam rangka untuk penyiapan kapasitas anak-anak di Kabupaten Bulungan yang sedang menempuh kuliah di Universitas Kaltara dan itu bisa diintervensi ataupun disupport melalui APBD. Nah, di sisi lain kita juga mendorong bagaimana upaya-upaya penyelenggaraan pendidikan vokasi di Bulungan itu lebih maksimal ke depan. Salah satunya walaupun kami sadar kita belum ada yang namanya balai latihan kerja itu memang belum. Tapi bukan berarti skema kita bisa melakukan tadi yang sudah kita coba yaitu saya katakan melalui pendidikan vokasi di tahun 2024 bagi anak-anak kurang lebih 80. Nah, tentu juga sektor-sektor lain juga butuh penguatan. Nah, demikian juga dukungan terhadap para pengusaha UMKM, Mbak, yang ada termasuk dari aspek pelatihan, aspek permodalan. Satu di antara 15 program prioritas hari ini kita memiliki program prioritas yang namanya Kredit Mesra. Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera dalam rangka untuk mendukung akses permodalan bagi para pengusaha UMKM yang ada di Bulungan. Oke, berarti dari sisi pembekalan tenaga kerja pun juga sudah dipikirkan dengan matang sekali ya Pak ya. Dan itu memang ya saya katakan tantangan yang cukup berat hari ini kami rasakan dan walaupun mungkin belum semuanya menyelesaikan akan kebutuhan pemenuhan kualifikasi ketenaga kerjaan yang dibutuhkan sesuai dengan investasi yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini. Tapi serapannya seperti apa Pak? Artinya adalah ketika kemudian daerah menyiapkan mereka yang memang sudah siap untuk sebuah pekerjaan begitu ya, untuk masuk ke dalam industri, serapan industrinya sendiri seperti apa terhadap tenaga kerja lokal? Kalau kita bicara hari ini Mbak, misalnya di kawasan industri yang ada di PSN tersebut, itu tidak kurang tenaga kerja hari ini lebih dari 1.000 orang. Dan itu mungkin lebih dari 60%, 70%-an itu adalah warga di tingkat masyarakat Indonesia ataupun masyarakat lokal. Bahkan saya ingat betul di tahun 2023 yang lalu, pembangunan konstruksi untuk kantor pusat kantor pusat pelayanan ya dalam hal ini menjadi kantor pelayanan bagi para pengusaha bagi yang pengelola kawasan itu dilaksanakan oleh teman-teman warga masyarakat lokal yang ada di desa sekitar kawasan industri tersebut. Oke. Kalau kita lihat dari sektor sekarang, sektor apa sih yang lagi mungkin diunggulkan dari Bulungan sendiri, Pak? Ya tentu kalau bicara PSN itu pasti sudah ada roadmap-nya ya Mbak ya. Namun di sisi yang lain kita berpikirnya ke depan bagaimana kawasan PSN ini juga disupport oleh kebijakan-kebijakan yang kita lakukan di Kabupaten Bulungan hari ini. Nah walaupun mungkin kita dihadapkan pada tantangan tadi penyiapan SDM. Nah termasuk yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana kawasan-kawasan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan itu juga bisa menjadi peluang dalam rangka untuk mensejahterakan bagi para petani karena kawasan industri itu juga pasti akan membutuhkan pemenuhan kebutuhan logistik, kebutuhan bahan makanan pokok yang mungkin bisa disuplai dari Kabupaten Bulungan melalui kehadiran para petani-petani yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini. Baik, selain pangan kan juga ada pertambangan energi juga masuk ke dalam sana ya Pak ya. Ini seperti apa sih yang lagi dikembangkan juga oleh Kabupaten Bulungan sebagai sumber PAD untuk PAD jangka panjang ya Pak? Ya kalau kita bicara dari sisi perkebunan sih Mbak ada 21 izin kebun.
Oke. Dan termasuk 7 PKS yang tentu juga sesuai kewenangan ya yang ada, walaupun kita hanya baru mendapatkan yang namanya dari sisi pajak bumi bangunan P2. Kalau P3-nya di sektor perkebunannya tergantung dari bagi hasil pemerintah pusat kepada daerah. Nah, apalagi kita bicara sektor migas misalnya atau galian, ya tentu kewenangannya semuanya ada di pemerintah pusat dan itu masuk di dalam skema bagi hasil pendapatan daerah yang di setiap tahun disalurkan melalui pemerintah pusat dalam bentuk dana bagi hasil, baik itu dari sektor migas maupun non migas bagi pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Oke, sekarang ini kan situasi fiskalnya cukup ketat nih Pak Sarwan ya. Bagaimanakah skema kolaborasi Pemda dengan pihak swasta pastinya ya untuk tetap sustain, terus kemudian ada win-win solution begitu di sana. Nah, apa nih yang dilakukan? Ya tentu bagaimana kita melibatkan sektor swasta terlibat dalam mensukseskan program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan kami sangat bersyukur Mbak, sejak tahun 2021 memimpin Bulungan, keterlibatan partisipasi sektor swasta sangat luar biasa. Dalam berbagai event, termasuk dalam situasi pandemi yang paling krusial kemarin, itu juga tidak lepas dari dukungan dari. Jadi kita tidak melihatnya dari sisi hanya sekedar investasi atau kontribusi balik dari investasi yang diberikan kepada masyarakat di daerah. Namun pada situasi yang sulit sekalipun pada saat pandemi pada saat itu kontribusi teman-teman sektor swasta sangat luar biasa membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan dan itu sangat luar biasa dirasakan manfaatnya, dampaknya oleh masyarakat yang ada. Nah, sekalipun termasuk hari ini dalam situasi kondisi global yang tidak begitu baik-baik saja, sektor perkebunan misalnya perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bulungan juga sampai hari ini tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang luar biasa ekstrim ya, yang berdampak bagi misalnya pengurangan atau PHK bagi tenaga kerja yang berada di perkebunan, sekalipun mungkin dari sektor itu ada dampak yang dihadapi ataupun kondisi yang dihadapi. Dan itu juga kita dalam menjaga stabilitas yang ada di daerah. Nah, kita selama ini selalu bisa duduk dengan sektor swasta, utamanya misalnya dalam penetapan upah minimum kabupaten. Dengan konsep tripartit kita melibatkan bagi teman dari sisi pemerintah daerah, dari sisi para pengusaha maupun juga dari sektor buruh. Kita duduk bersama-sama dalam hal ini dalam menetapkan, sehingga ada itu merupakan bentuk sinergi ya, bahwa di sisi lain kita memahami daerah ini butuh investasi, tapi di sisi lain juga investasi ini diharapkan mampu menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Oke, jadi semua keterlibatan bahkan keikutsertaan masyarakat juga bisa terimbas juga dengan hadirnya investasi. Termasuk Mbak dalam mendesain rencana pembangunan daerah. Jadi saya ingin tambahkan bahwa ke sektor swasta kita libatkan, termasuk perbankan di dalamnya. Bahkan generasi muda dan anak-anak para penyandang disabilitas kita libatkan dalam yang namanya musrenbang inklusif yang kita laksanakan antara pemerintah daerah dengan generasi muda maupun para penyandang disabilitas. Oke. Ini solid nih semuanya ya, dari bawah sampai dengan ke level atasnya nih Pak. Nah, sejauh ini seperti apa sih kalau dilihat dari keikutsertaan anak-anak muda di Kabupaten Bulungan untuk mengembangkan sebuah perekonomian, apalagi ekonomi yang kreatif begitu ya, untuk memajukan daerahnya. Terus kemudian juga bagaimana bentuk elaborasi? Biasanya kadang-kadang kita tahu ya bahwa kalau misalnya kita mau ada investasi di daerah itu selalu ada kondisi sosial yang harus diamankan terlebih dahulu supaya tidak resisten, karena masyarakatnya kan kadang-kadang menjaga tanah warisan, tanah ulayat dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa nih Pak? Kalau bicara dari peran generasi muda ya di bidang ekonomi kreatif hari ini Mbak, itu berjalan ya. Walaupun mungkin belum semua sektor itu masuk, termasuk tadi disampaikan misalnya bicara tentang di kawasan industri. Tapi dari kemandirian usaha produktif yang dilakukan teman-teman generasi muda itu berjalan, khususnya di wilayah kota Tanjung Selor hari ini. Termasuk usaha-usaha kegiatan yang saya katakan tadi, misalnya aspek pemanfaatan aset Pemda Bulungan itu juga diperankan oleh teman-teman generasi muda dengan memanfaatkan aset tersebut untuk kegiatan-kegiatan produktif, dan itu salah satu bentuk kontribusi daerah dalam hal ini adalah misalnya kita meniadakan penerapan retribusi atas pemanfaatan aset, sehingga dengan demikian ini kan bisa tetap tumbuh anak-anak muda yang kreatif, termasuk juga memberikan ruang dari beberapa bangunan fasilitas yang dibangun pemerintah daerah menjadi ajang kreativitas bagi generasi muda yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, ini semua dalam rangka, sekalipun kita paham bahwa memang ada dampak dan resistensi yang mungkin dihadapi ketika ada investasi yang datang di Kabupaten Bulungan. Tapi kan dengan sebuah sosialisasi, dengan sebuah pemahaman ataupun melalui pemberitaan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, itu juga mengena kepada semua sektor, tidak hanya kepada masyarakat di sekitar investasi, tapi juga bagi
golongan anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bulungan, dan itu bisa dilibatkan dalam aktivitas kegiatan-kegiatan investasi yang ada di Bulungan. Oh, oke. Berarti memang semuanya sudah, semua tier, semua semua masyarakat mau muda mau tua semuanya harus join dalam membangun sebuah daerah ya Pak ya. Ya tentu kan daerah ini hari ini di Bulungan tidak bisa dibangun sendiri oleh pemerintah daerah. Betul. Dibuka harus bersifat eksklusif, jangan harus bersifat inklusif ya. Betul. Jangan bersifat eksklusif dengan melibatkan partisipasi termasuk pentahelix tadi yang saya katakan Mbak, itu ruang-ruang yang dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan di daerah dalam rangka untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Bulungan hari ini. Kayaknya terahnya atau optimismenya sudah datang nih dari teman-teman gitu ya di Kabupaten Bulungan. Kira-kira harapannya apa Pak untuk supportnya dari pusat mungkin begitu ya, dan support lebih lanjutnya seperti apa sih agar semua target-target pertumbuhan ini tercapai? Ya tentu kita pastikan Mbak Maria inline-nya program pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah. Nah yang saya katakan satu di antara isu kedaulatan pangan itu juga menjadi bagian tanggung jawab kita yang ada di daerah, sekalipun itu relevan sangat sesuai dengan visi misi Kabupaten Bulungan hari ini. Nah sisi lain kami juga berkomitmen dengan visi Bulungan hari ini, Bulungan berdaulat unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan. Nah, salah satu desain konsep yang kita bangun ada namanya kalau di nasional ada namanya integrated area development. Tapi kalau kita di daerah kita katakan dengan namanya pembangunan landscape kayan ya. Hari ini melibatkan kurang lebih 18 desa, lebih dari 500.000 hektar kawasan-kawasan hijau yang ada di Kabupaten Bulungan yang kita pastikan itu menjadi kawasan yang terus kita lestarikan, tapi di sisi lain juga bisa memberikan dampak dalam aspek pemberdayaan bagi ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Jadi penasaran nih Pak, pengen lihat langsung di Kabupaten Bulungan seperti apa sih. Nanti kapan-kapan mungkin kita diundang ya Pak ya, bisa nengok langsung seperti apa, dan pengen tahu begitu kekayaan Kalimantan Utara begitu dengan Kabupaten Bulungannya dan dengan segala hal yang sudah disupport dari anak muda, kemudian juga peran aktif dari masyarakat dan juga warga. Kita berharap bisa mencapai target-target yang ditetapkan ini ya Pak ya, dan dukungan pemerintah pusat juga. Amin. Terima kasih banyak Pak Syaroni, Bupati Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara sudah datang ke sini. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita yang soal. Insya Allah saya undang tanggal 12 Oktober ya 2025. Kebetulan momentum hari jadi Kabupaten Bulungan yang ke-65 tahun dan Kota Tanjung Selor, ibu kotanya Kalimantan Utara, dan ibu kotanya Bulungan yang ke-235 tahun. Wow. Udah lama sekali menjadi part of Indonesia ya Pak ya. Luar biasa. Terus berkontribusi baik untuk bangsa dan negara ya Pak. Terima kasih Pak Syaroni sekali lagi. Terima kasih Mbak Maria. Terima kasih juga Sobat Cuan yang sudah dengarkan podcast spesial Kepala Daerah hari ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi juga untuk teman-teman di daerah dimanapun kalian berada, bahwa peran aktif kita semua untuk mensupport, mendukung, dan juga mengembangkan perekonomian daerah sangat-sangat dibutuhkan. Dengerin kita terus di Spotify. Kita juga ada di podcast Cuap-Cuap Cuan yang ada di Instagram @cuap_cuan, dan juga di YouTube kita. Jangan lupa like dan juga subscribe ya di Cuap-Cuap Cuan. Terima kasih banyak Maria dan juga Pak Syaroni. Terima kasih. Terima kasih Sobat Cuan. Sampai jumpa.